Bismillahirrahmanirrahim. Wal ismu mustaqun minas sumuwih wa huwa al-uluh la minal wasmi wa huwa al-alamatu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah Ta'ala Ar-Rahmani, yang maha pengasih, Ar-Rahimi, dan maha penyayang. Wal ismu, adapun lafaz al-ismu, al-ismu yang terletak pada bismillahi itu mustaqun, itu mustaq atau diambil atau cabang sama saja, minas sumuwi, dari lafaz as-sumuh. Wawa, adapun lafaz as-sumuh al-ulu, itu maknanya tinggi. Al-ulu itu maknanya tinggi, la minal wasmi, bukan diambil dari lafaz al-wasmu. La minal wasmi, bukan diambil dari lafaz al-wasmu. Wa adapun lafaz al-wasmu al-alamatu, itu maknanya tanda. Al-alamatu itu maknanya tanda. Jadi sekilas penjelasannya, lafaz al-ismu yang terletak pada bismillah, bismih, yaitu mustaq atau dikeluarkan, diambil atau cabang dari lafaz as-sumu. Nah, sedangkan as-sumu itu maknanya adalah luhur atau tinggi. Lafaz al-ismu bukan mustaq dari lafaz al-wasmu. Sedangkan al-wasmu itu maknanya adalah tanda-tanda. Wallahu, adapun lafaz Allahu alamun, itu sebuah alam atau sebuah nama lidzatil wajibil wujud. Lidzati gadwidat, lidzati dimiliki zat, al wajibil wujudi, yang wajib adanya. Wa asluhu, adapun asalnya Allahu ilahun, itu lafaz ilahun. Wa asluhu, adapun asalnya lafaz Allahu ilahun, itu lafaz ilahun. Wa huwa, adapun lafaz ilahun ismu jinsin, itu isim jenis. Ismu jinsin itu isim jenis likulli ma'budin, dimiliki setiap perkara yang disembah. Dimiliki setiap perkara yang disembah. Summa urifa, kemudian lafaz ilahun dima'rifatkan. Summa urifa, kemudian lafaz ilahun dima'rifatkan bi al, dengan al. Wa hudifat, dan dibuang al-hamzatu, al-hamzatu, hamzahnya. Wa hudifat, dan dibuang al-hamzatu, hamzahnya. Tsumma stu'milat, kemudian lafaz ilahun digunakan atau Allahu. Tsumma stu'milah, kemudian lafaz Allahu digunakan fil ma'budi, di dalam zat yang disembah, bihaqqin, dengan secara hak. Bihaqqin, dengan hak atau benar. Wa adapun lafaz Allahu, wa adapun lafaz Allahu al-ismul a'zam. Al-ismu itu nama, al-a'zamu, yang agung, indal aksari, menurut mayoritas ulama. Indal aksari, menurut mayoritas ulama. Walam yusamah, dan tidak diberi nama. Walam yusamah, dan tidak diberi nama bihi, dengan Allahu, ghairuhu, selain Allah Ta'ala. Ghairuhu, selain Allah Ta'ala. Walau ta'anutan, walaupun dengan cara ngeyel atau memaksakan diri. Walau ta'anutan, walaupun ngeyel atau memaksakan. Jadi sekilas penjelasannya, kalau tadi sekilas menjelaskan tentang ismun yang terletak pada bismillahi, sekarang lafaz Allah. Jadi lafaz Allah itu adalah sebuah nama alam, itu nama yang dimiliki zat yang wajib adanya. Jadi lafaz Allahu itu adalah sebuah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang wajib adanya. Sedangkan untuk proses, lafaz Allah itu diambil dari ilahun, asalnya ilahun.
Ini secara ilmu gramatika Arabnya. Kalau ilahun itu masih umum, karena ilahun itu adalah isim jenis. Jadi kalau ilahun itu masih umum karena ilahun itu isim jenis, jadi Tuhan. Nah, sedangkan Tuhan itu sebuah nama dari apa saja yang disembah. Entah itu matahari, entah itu api, umpamanya entah itu patung, entah itu pepohonan dan yang lainnya. Itu termasuk ilah, Tuhan. Makanya karena sifatnya umum, sedangkan tidak mungkin ada Tuhan banyak. Dua pun nggak mungkin, apalagi banyak. Karena ketika banyak mesti ada kebijakan-kebijakan yang berbeda antara dari Tuhan satu dengan Tuhan B dan seterusnya. Makanya dari ilahun ini yang maknanya Tuhan akhirnya dima'rifatkan atau ditakrif menjadi ditambah dengan al. Ditambah dengan al. Dima'rifatkan dengan al. Kemudian hamzahnya pada i, ilahun i, hamzahnya itu dibuang. Kemudian lafadz ilahun yang akhirnya menjadi Allah itu digunakan pada Tuhan yang mestinya harus disembah dengan hak. Jadi tidak sembarang Tuhan, tidak sembarang sesuatu yang disembah, karena sudah diberi al-ta'rif menjadi lafadz Allahu. Lah sekarang ketika menjadi Allah itu adalah lafadz Allah itu adalah al-ismul mu'azzam atau al-ismul a'zam, nama yang mulia. Jadi ismul mu'azzam itu adalah Allahu. Tapi kalau asmaul husna itu ya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Ghafur dan seterusnya, itu namanya asmaul husna. Tapi kalau mengatakan al-ismul a'zam berarti khusus kepada lafadz Allah ini menurut mayoritas ulama. Dan walam yusamma bihi ghairuhu walau ta'anutan, dan tidak ada satupun yang diberi nama dengan lafaz Allah kecuali hanya Allah Ta'ala. Jadi karena Allah Tuhan yang harus disembah secara hak, berarti yang lain tidak ada duanya yang diberi nama dengan lafaz Allah. War-Rahmanu Ar-Rahimu sifatani. War-Rahmanu adapun lafaz Ar-Rahman, Ar-Rahim dan juga Ar-Rahim sifatani itu sifat keduanya. Buniyata yang dicetak atau dibentuk. Sifatani itu sifat keduanya. Buniyata yang dicetak atau dibentuk lil mubalaghati untuk mubalaghah. Lil mubalaghati untuk mubalaghah. Min rahimah diambil dari fi'il madhi rahimah. Min rahimah diambil dari fi'il madhi rahimah. War-Rahmanu. Adapun lafaz Ar-Rahman itu abalaghu, itu lebih mubalaghah, lebih kuat, lebih sangat kuat minar rahim dibandingkan lafaz Ar-Rahim. Li'anna ziyadatal bina, karena sesungguhnya bertambahnya bentuk, tadullu itu menunjukkan ala ziyadatil makna, atas bertambahnya makna. Waliqaulihim, dan karena ada ucapannya ulama, yaitu rahmanud dunya wal akhirah wa rahimul akhirah. Kalau sifat Rahman, Rahman itu kasih sayang di dunia dan akhirat. Sedangkan Ar-Rahim kasih sayang di akhirat saja. Jadi sekilas penjelasannya, lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu sama-sama sifat yang sifat mubalaghah, yang sama-sama diambil dari fi'il madhi rahimah. Cuman Rahman itu lebih mubalaghah daripada Ar-Rahim. Jadi lebih kuat kasih sayang Allah Ta'ala kepada Ar-Rahim. Karena ziyadatul bina ala tadullu ala ziyadatil makna. Dan juga biasanya cara kita memberi pengertian pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim
Bismillahi dengan menyebut nama Allah Ta'ala. Ar-Rahman, yang maha pengasih di dunia dan akhirat. Apa artinya? Artinya kasih sayang Allah Ta'ala itu umum, termasuk kepada manusia, baik yang beriman maupun tidak. Contohnya di dunia. Di dunia itu semuanya mendapat kasih sayang Allah Ta'ala. Bahkan orang kafir pun. Buktinya mereka sama, bisa makan, bisa minum, bisa bertahan hidup dan seterusnya. Padahal mereka kufur kepada Allah Ta'ala. Kufur iman, kufur nikmat dan seterusnya. Akan tetapi kalau cara memakna Ar-Rahim, itu terjemahnya yaitu kasih sayang Allah Ta'ala hanya di akhirat. Apa artinya? Khusus kepada orang-orang yang beriman. Sehingga yang berhak masuk surga hanya orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena sudah Rahim Allah Ta'ala. Sedangkan sifat Rahim Allah Ta'ala itu khusus diberikan besok di akhirat, yaitu khusus kepada orang-orang yang beriman. Bedanya dengan sifat rahmannya Allah Ta'ala. Kalau sifat rahmannya Allah Ta'ala itu secara umum, baik yang beriman maupun yang ingkar, baik yang beriman maupun yang kufur, kufur iman, kufur nikmat dan seterusnya, sama semuanya mendapat rahman, kasih sayang Allah Ta'ala. Mereka bertahan hidup, mereka bisa makan dan seterusnya.